Halo, selamat datang di bacaan hari ini tanggal 28 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resone, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini hari Senin, kita udah hampir masuk ke bulan terakhir tahun 2022. How exciting. Ya, sebentar lagi kita menjelang banyak hal yang kalau kita lewati semua kesibukan, semua challenge yang kita hadapi, kita kayak akan dapat reward ya, liburan, bertemu dengan keluarga, dan lain sebagainya. So, what's for today? Hari ini bulan ada di 4 derajat 11 menit Aquarius. Itu saatnya kita memandang ke masa depan, berencana, berpikir seperti kita membuat rencana kerja, istilahnya rencana kerja, di mana itu udah jelas 5W 1H. Kalau teman-teman yang sudah biasa menjadi perencana tahu persis apa itu 5W 1H ya. What, why, where, when, satu lagi apa ditambah how ya. Jadi itu semua adalah membuat rancangan supaya apa yang kita hadapi ke depan itu bisa dilakukan secara optimal. Semua itu adalah tergantung perencanaan, karena kalau istilahnya ada proverbnya barat, apa sih sebenarnya lucky ya, lucky, keberuntungan itu adalah perencanaan atau preparation ketemu dengan opportunity. Jadi sebenarnya keberuntungan itu karena kita sudah pernah mempersiapkan. Jadi begitu opportunity datang, kita semua udah langsung siap jalan. Kadang-kadang kita nggak tahu persis kapannya, ya kapan date-nya itu nggak tahu. Tetapi when this come gitu ya. Jadi date when beda ya. Ketika itu datang, kita langsung punya berapa lama periodenya, bagaimana melakukannya itu seperti sudah tinggal mengalir keluar karena kita sudah pernah mendalami hal tersebut. Itu adalah keberuntungan. That is what we call lucky ya. Jadi kalau kita di dalam kondisi sehari-hari selalu prepare something gitu ya, berpikir logis, melihat apa dampaknya terhadap lain, konsekuensi dari setiap tindakan, biasanya kita memang cenderung lucky gitu. Kenapa? Karena di luar dari semua ya yang tidak bisa kita antisipasi, jamak ya, biasa aja gitu ya. Tetapi kita selalu tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, kalau situasinya urgent seperti gini, maka kita harus apa. Itu tuh kayak sudah tinggal ngalir aja, karena asosiasi atau cara berpikir apa, konsekuensinya apa, itu sudah terbentuk ya, linknya itu udah, sinapsnya itu udah ada istilahnya ya. Jadi tinggal tek gitu, asosiasi semua di otak udah langsung jalan. It's a very well worked brain ya gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira kalau saya melihatnya, apalagi bulan sextile dengan matahari. Ini adalah transit yang harmonis, tetapi semua tergantung kita, tergantung dari bagaimana kita mempersiapkan hal tersebut tadi. Nah, kemarin kita sudah mulai bahas karena kemarin selain saya melihat tanggal 27, tanggal 28 juga itu yang paling aktif ternyata saya lihat, itu adalah hubungan antara Venus, Merkurius, dan Aries. Aries retro di Gemini. Itu ketiganya adalah planet yang paling dekat dengan diri kita. Itu yang membentuk personalitinya kita, kepribadiannya kita. Dan pada saat ini ada hubungan yang harmonis dengan Saturnus di 19 derajat 40 menit Aquarius. Ini tanggal 28, tanggal 29 dia akan conjunction, bulan akan conjunction dengan Saturnus di 19 derajat. Dan ini semakin memperkuat bahwa kita sudah bisa menjadi tokoh utama ketika ada konflik batin di dalam diri kita. Konflik apa? Karena ini semuanya, Venus adalah tentang apa yang berharga, tentang percintaan, tentang keuangan, tentang kenikmatan hidup. Ya, itu yang dipikirkan kita. Ditambah Merkurius, itu berpikir logis, bagaimana kita sampai pada satu titik itu dengan penuh perencanaan. Mars itu apalagi retro, itu memberi motivasi kita untuk berjalan ke arah apa yang kita inginkan. Tentu saja karena ini hubungannya tension, tetapi kan Merkurius dan Venus kan dia conjunction. Conjunction itu bisa either tension atau
harmonis, tergantung kita. Jadi ini sebenarnya opportunity, ini adalah kesempatan. Kesempatan datang di saat kita ketemu dengan di saat kita paham tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, bulan ketemu dengan Saturnus, which is besok, maka itu akan membuka jalan pada kita untuk perencanaan yang jauh lebih konkret, jauh lebih besar kemungkinan untuk berhasilnya. See, this is very beautiful. Besok, dan di sini juga kita lihat besok ya, bulan Saturnus dan Uranus itu punya hubungan walaupun tension, tetapi itu memberi kita kayak satu pilihan. Jadi nggak ada lagi yang menggantung. Ketika kita bisa mengatakan dengan jelas, oh ini pilihan saya, karena saya sudah mempelajari semua kemungkinan yang ada pada hari Senin, sehingga hari Selasa bisa menentukan sesuatu, membuat perubahan yang tadinya gantung, tanda petik gantung, nggak jelas, nggak ada jawabannya. Sekarang walaupun semua adalah pilihan, tetapi kita sudah membuat keputusan. Isn't that beautiful, no? Cantik banget gitu loh kalau saya lihat apa yang langit ingin ceritakan kepada kita. Ya, we are strong. Kita dalam proses berkreasi. Gambar anak saya lihat sebagai berkreasi secara umum dalam pekerjaan, dalam hubungan pertemanan, hubungan dengan kekasih, dengan anak kita, ya. Kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mampu, kita punya kapasitas, kita punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, dan kita akan semakin matang, semakin ya gambar lilinya, semakin wise ya dalam mengambil keputusan. Apa sih artinya wise? Wise itu tidak menyalahkan dunia luar, karena kalau kita menempatkan kesalahan di luar, kita nggak punya kontrol. Kalau kita nggak punya kontrol terhadap hal di luar, kita cuma bisa teriak-teriak nggak ngapa-ngapain. Kalau kita bukan menyalahkan diri sendiri, tapi kita mampu memilih mana yang menjadi bagian kita, mana yang berada di dalam piring kita, maka kita yang menentukan apa yang kita lakukan kemudian. Hasil itu belakangan, hasil itu banyak hal yang mempengaruhi, too many things. Dan kita manusia nggak pernah berada di titik bahwa kita mampu mengendalikan semua, nggak pernah. Semaksimal mungkin kita bisa mengendalikan paling banyak 30%. Selebihnya itu semua di luar kita, tetapi yang 30% itu kita ambil sebagai bagian untuk kita menentukan arah ke depan. Tidak 0%, ya tidak 0%, 30 itu udah keren banget. 30%, 0% itu kita belum sampai ke gambar lili tadi. Itu, the point is that, ya. 2%, why not? 2%, kadang-kadang kita cuma voting, tetapi 2% itu membuat perubahan. Katakanlah seperti itu contohnya, dan tadi persenan itu hanya kepala saya berpikir, karena saya kadang-kadang perlu mengkuantifikasi semuanya, which is nggak ada beneran itu angkanya. Oke. Serafina, I am the angel of families, a happy change or addition is coming to your family. Jadi saya melihat ini exactly energinya Aquarius. Family di sini kita ambil tidak hanya di dalam keluarga inti, tapi ambil kalau itu yang terjadi, tetapi juga keluarga dalam kita bekerja. Karena kita bekerja di dalam kelompok yang saling mengasihi. Saling mengasihi itu, kembali saya katakan bahwa saling mengasihi itu tidak harus bentuknya adalah cinta romantis. Kemampuan kita untuk bekerja sama, berbaik hati, compassion, punya tujuan yang sama, exactly itu adalah energinya Aquarius. Ya, jadi kita ke depan, dan gambar anaknya ini kalau menurut saya adalah kreativitas kita, karena ini bacaan umum. Nah, 3 kartu dari Crystal Angels ini adalah Jade, wellness, the recovery of health and wellness is here, you're doing okay. Oke, kita sudah lewat banyak hal, terutama minggu lalu. Kita udah lebih baik, kita udah punya kesempatan istirahat. Healthy communication in relationship.
Jangan bikin drama lagi ke depan. Kita udah tahu kunci dari keberhasilan adalah energi kita tidak tersedot untuk satu hal yang tidak ada manfaatnya, hanya ngabis-ngabisin tenaga aja. Jangan, fokus ke tujuan utama. Caranya adalah healthy communication. Kalau kita hanya perlu ngomong sedikit ya, satu kata aja, nggak usah bikin drama apa-apa. Yang penting maju ke depan. Kalau dia butuh untuk diberi reinforce, ekspresi bahwa kita suka, ya tunjukkan dengan senyum dan kebaik hatian, titik, tidak berlebihan, tidak kurang. Healthy communication in relationship, secukupnya pada saat ini. Heart to heart discussion and clear assertive communication help you understand and be understood. Yang penting kita saling mengerti, saling memberikan apa yang dibutuhkan. Jangan terobsesi untuk punya hubungan yang hingar-bingar gitu. Enggak, jangan. Ya, karena dari pengalaman saya, semua yang pakai hingar-bingar itu drama dan lain sebagainya, itu enggak bawa kita kemana-mana. Capek ya. Jangan. Florid, natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you, naturally attractive and lovable inside and out. See, ini adalah near future. Jadi yang penting kita komunikasi, fokus pada tujuan. Hari ini hari dimana kita mengambil energi Aquarius. Please take that. Aquarius adalah zodiak udara. Jadi jangan bikin drama ya. Hati-hati. Karena Aquarius itu adalah zodiak udara yang sangat mudah disappointed. Ya, jadi sebenarnya zodiak udara tuh lucunya ya, kalau dari pemahaman saya, Gemini dia networking, dia logis, dia semua adalah komunikasi awal. Tapi sisi satunya dari koin itu adalah kebutuhan untuk memperbesar masalah. Ya, saya selalu ngomong ada sisi satunya. Jadi yang nggak perlu diurusin. Libra itu logis, dia paham ujung pangkalnya. Cuman sayangnya dia itu butuh untuk bucin gitu loh, bucin banget gitu. Maaf ya, Libra. Tapi iya, sebenarnya tahu bahwa ini udah seimbang, tapi kok yang dia fokuskan tidak hanya hubungan yang sifatnya logika aja, dia butuh juga untuk menyeimbangkan emosi, kadang-kadang spiritual. Jadi kayaknya tuh jadi tergantung dengan pihak lain karena dia butuh kiri kanan gitu ya. Terus Aquarius itu lihat ke depan. Dia udah zodiak yang paling matang, dia kan yang ketiga, dia yang paling tua di antara Gemini dan Libra. Udah lihat ke depan, tetapi saking fokusnya ke depan, ini sisi satunya ya, nggak semua sisi ini diambil gitu ya oleh Aquarius. Itu jadi gampang marah, gampang frustrasi, gampang memutuskan hubungan dengan orang-orang yang sebenarnya di awal dia udah tahu ini kita butuh mereka, kita butuh bantuan mereka. Tapi saking dia emosinya, dia malah potong hubungan yang penting atau yang major. Dia berpikir dia bisa jalan sendiri, di tengah jalan tetap butuh bantuan, akhirnya drama pun terjadi. Jadi semua sisi selalu ada sisi sampingnya. Nah, ini saya melihat bahwa healthy communication in relationship itu be very careful, terutama tadi energi dari udara yang pada saat ini dominan ya. Empat kartu dari sini yang klasik tarot. Sebenarnya situasinya Ace of Swords gitu loh. Situasinya itu jelas, kita tahu mau menang, tahu gimana caranya menang, kita punya kekuatan hal tersebut. Tapi kok ya di kanan, lihat Nine of Swords, itu malah bikin kita cemas. Why gitu kan? Why? Karena ini ya, nomor 1, realization, truth, intellect, clarity. Kita tuh punya semua kapasitas yang tadi saya sudah katakan dalam bentuk gambar si beruang dan lain sebagainya. Kita punya kemampuan untuk komunikasi.
Tapi ada challenge-nya, kita nggak berani ambil keputusan, kita mikirnya hanya sepotong-sepotong, kita terlalu berat untuk perasaannya seseorang, sehingga kita nggak bisa objektif, kita kiri kanan mediator. Kemudian kita lama-lama kalau nggak tahu mesti ngapain, diem, nggak ambil keputusan, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Advice-nya adalah jangan bertahan di situasi yang stuck tadi ya. Katakanlah memang ini membuat kita menjadi lebih khawatir dari seharusnya, tetapi memang kayaknya kita harus berani bold mengambil keputusan. Kalau kita memang berada di posisi mampu mengambil keputusan, ambil keputusan. Be brave dengan keputusan kita. Yang penting kita tahu persis rasionalnya apa landasannya, backgroundnya dari keputusan tersebut. Takut iya, semua pemimpin akan ngalamin masa seperti itu. Tetapi itu karena kita sudah naik pangkat, karena kita bisa bertanggung jawab atas keputusan kita, dan keputusan kita berpengaruh pada kesejahteraannya orang banyak. You get it? Yeah, it's a big responsibility, but you can do it. All your lifetimes, past, present, and the future are current or concurrent. They all exist here and now, in this present moment. Therefore, all your power is in the present moment. Kita punya kekuatan tersebut. Ini kembali gambar beruangnya keluar, ya. Kita bisa sekuat itu karena kita punya masa lalu. Kita bisa sekuat itu karena kita tahu persis apa yang kita inginkan di masa depan. Kita kuat seperti itu. Kita punya kapasitas luar biasa seperti itu karena kita living in the moment, karena kita menggunakan semua pembelajaran dari masa lalu dan logika kita tentang apa yang ada di masa depan. So, kayaknya ini powerful banget deh hari ini, powerful banget. Kita membuat perencanaan, kita membuat keputusan, kita bold, berani, dan kita tidak mudah jatuh khawatir, tidak perlu, atau ya memang kelasnya udah beda kita pemimpin tahu persis apa yang kita akan lakukan. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.